Susilo Bambang Yudhoyono kembali membuat heboh menyoroti maraknya berita fitnah dan hoaks di tanah air. Ada yang berpendapat cuitan SBY sama halnya mengeluh dan kurang mencerminkan kapasitasnya sebagai Presiden ke-6 Republik Indonesia, namun lebih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Lewat akun Twitternya, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali melancarkan kritikannya terhadap kondisi saat ini. Ia menyebut juru fitnah dan hoaks berkuasa dan merajalela. Beragam cuitan pun langsung menanggapi kritikan SBY termasuk dari para tokoh. Bahkan tak jarang berakhir dengan perang cuitan alias tweet war karena para pendukung SBY membalas para tokoh tersebut. Cuitan SBY juga direspon oleh Presiden Joko Widodo. Jokowi menegaskan tidak mau banyak mengeluh. Selama kita bertarung dengan yang namanya kabar bohong, yang namanya hoax itu, saya kira kita sudah bertarung lama lah. Jangan menghasut, jangan menfitnah, jangan menyebarkan kabar bohong, jangan menyebarkan ujaran kebencian, itu yang selalu saya sampaikan di mana-mana kan. Dan ya saya kira kita berhadapan dengan masalah keterbukaan ini ya seperti itu. Ya kita hadapi, karena semua negara juga menghadapi, nggak perlu banyak keluhan lah kalau saya. Ya. Tanggapan juga datang dari pengamat politik Ray Rangkuti. Untuk ukuran selevel mantan presiden, nah membuat kalimat seperti itu saya bisa menduga karena masalahnya memang pada dirinya, bukan kenapa gitu. Beliau ini kan presiden 10 tahun, tiba-tiba jadi ketua partai, kembali jadi ketua partai, dan ketua partainya mendorong anaknya untuk terlibat dalam pilkada di DKI Jakarta. Sekarang kebetulan anaknya terlihat agak stagnan suaranya gitu di pilkada DKI. Nah, lebih dari itu pasangan dari anaknya ini sekarang dapat musibah karena diperiksa oleh polisi terkait dengan dua dugaan bantuan hibah, penggunaan bantuan hibah, dan juga dugaan penggunaan uang pembangunan masjid. SBY memang cukup aktif mengunggah kritikannya lewat akun berlambang burung tersebut setelah ia tidak lagi menjabat sebagai presiden. Cuitan Ketua Umum Partai Demokrat itu kadang juga ikut menghangatkan situasi politik saat ini. Tim Liputan Metro TV. Panahan Bogor Open tahun ini, bagaimana tidak, salah satu peserta lomba adalah Presiden Joko Widodo yang menjadi magnet bagi peserta lainnya. Meski baru sekali ikut lomba, skor Jokowi mampu melampaui target. Meski bermandi peluh, Presiden Joko Widodo nampak sumringah menceritakan hasil perolehan skornya pada ajang kompetisi panahan Bogor Open 2017. Nilainya 107 itu. Lebih dari 100. Lebih dari 100. Dan kena X-nya, kena yang kuningnya tengah, kena sekali. Hasil latihan sejak bulan September 2016 ini berbuah manis. Kali ini Jokowi berhasil melampaui target semula. Dengan skor 107, Jokowi berada di urutan ke-21 dari 30 peserta kelas eksekutif standar bowl. Meski tidak masuk dalam posisi 3 besar, Jokowi tetap optimis untuk mengembangkan olahraga panahan di tanah air. Ya, saya ikut ini kan penggembira. Tetapi yang paling penting bisa memotivasi, bisa mendorong semua atlet panahan, baik yang masih junior maupun yang sudah senior, agar panahan ini betul-betul kita tekuni agar ya prestasi kita bisa meloncat lebih baik. Tidak berhenti sampai di sini. Menurut tim pelatih panahan Presiden, Jokowi sempat menuturkan keinginannya untuk mengikuti kompetisi panahan di ajang PON nanti. Ada keinginan kalau memang memungkinkan ingin ikut PON di Papua nanti. Keikutsertaan Jokowi dalam ajang panahan Bogor Open 2017 ini merupakan keinginan pribadi sang kepala negara. Kehadirannya dalam kompetisi ini menjadi daya tarik tersendiri bagi peserta lain. Tak kurang dari 630 orang turut serta dalam berbagai kelas di kompetisi panahan Bogor Open 2017 ini.
jumlah peserta terbanyak sepanjang ajang kompetisi panahan terbuka di tanah air. Tim Liputan Metro TV. Dalam sebulan terakhir, Presiden Joko Widodo turut serta dalam lomba panahan di kompetisi Bogor Open 2017. Sejumlah persiapan dilakukan pas Pampres dan panitia sebelum Presiden Joko Widodo tiba dan bertanding di lapangan Wirayuda Bogor. Pasukan pengamanan Presiden atau Pas Pampres sejak pagi tadi menyisir lokasi perlombaan untuk memastikan keamanan lokasi lomba panah. Pengamanan diperketat karena Presiden tidak hanya hadir, tapi juga akan ikut serta dalam kompetisi panahan Bogor terbuka ini. Para peserta lain yang terdiri dari berbagai usia dan kategori lomba sejak pagi sudah hadir di lokasi untuk melakukan pemanasan dan sejumlah persiapan. Kategori lomba panahan 20 meter standar bow yang akan diikuti oleh Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan dimulai pada pukul 10:15 waktu Indonesia Barat. Peserta dan dijadwalkan mengikuti lomba panahan di kompetisi Bogor Open 2017 yang akan digelar pada hari ini. Ya, informasi selengkapnya disampaikan oleh Rosalina Sumarantika di lokasi lomba langsung di Bogor, Jawa Barat. Rosalin, apakah Presiden Jokowi berhasil menangi lomba ini? Ya, Alka, mengenai jawaban dari pertanyaan apakah Presiden Joko Widodo berhasil memenangkan lomba panahan kategori 20 meter standar bow untuk perlombaan atau kompetisi di Bogor terbuka 2017 ini belum dapat saya jawab karena sekarang ini masih dalam tahap babak kualifikasi atau ini adalah babak penentuan setelah sebelumnya ini ada 3 kali tembakan percobaan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan seluruh peserta. Nah, ini jika Anda lihat di belakang, ini masih dalam tahapan kualifikasi atau tahapan lomba yang sebenarnya ini bisa dibilang. Jadi diberikan 6 anak panah kepada masing-masing peserta, ada 31 peserta, berarti ada 30 orang lainnya juga yang turut serta berlomba bersama dengan Presiden Joko Widodo di kategori 20 meter standar bow. Nah, kategori ini adalah kategori yang bisa dibilang untuk mereka yang paling awam. Syaratnya pun untuk yang mengikuti kategori ini atau yang berlomba bersama Presiden Joko Widodo kali ini adalah belum pernah mengikuti lomba atau kompetisi panahan sebelumnya. Tadi kalau bisa saya review sedikit, di 3 babak atau tembakan percobaan ini Presiden Joko Widodo ada beberapa anak panah yang miss atau lewat begitu dari target sasaran. Namun hal yang serupa juga kalau saya amati ini terjadi di beberapa peserta lainnya karena tadi seperti yang saya ceritakan bahwa peserta yang turut serta dalam kategori 20 meter standar bow di Bogor terbuka ini adalah mereka-mereka yang sebelumnya belum pernah mengikuti kompetisi panahan. Nah, kalau Presiden Joko Widodo sendiri ini sudah berlatih sebenarnya sejak 20 September 2016 secara rutin di Istana Bogor. Presiden Joko Widodo berlatih. Nah, saat inilah nanti kita akan tahu bagaimana hasilnya jika Presiden Joko Widodo diadu dengan para penggiat atau penggemar olahraga panahan lainnya yang baru pertama kali mengikuti kegiatan ini. Jadi sejauh ini belum ada keputusan atau belum ada hasil apakah Presiden Joko Widodo memenangkan kategori 20 meter standar bow ini. Alka. Rosalin, dari pantauan Anda, apakah kehadiran Presiden Jokowi memang berpengaruh pada antusiasme para atlet di sana? Ini tentu saja ini menjadi pengaruh tersendiri, daya tarik sendiri bahwa Presiden Joko Widodo mengikuti kompetisi ini. Nah, saya akan menanyakan salah satu atlet yang berasal dari Jakarta. Boleh ke sini, Mbak. Namanya Mbak siapa? April. Mbak April ini ikut kategori apa di sini? Kompon. Kategori kompon inilah kategori yang paling tinggi ya Mbak April ya. Nah, ini kan tadi saya baru bisa menilai Presiden Joko Widodo beberapa kali miss. Kalau Mbak sendiri ini yang atlet profesional, melihat bagaimana sih chance-nya Presiden Joko Widodo untuk menang? Cukup baik. Dan satu sih kuncinya kalau misalnya mau berhasil yaitu berlatih dan berlatih. Oke. Iya. Mbak tadi kan sempat cerita bahwa Mbak April ini sudah mengikuti lomba sejak dari 3 tahun yang lalu ya, lomba panahan. Kalau Mbak lihat sendiri lomba Bogor terbuka 2017 ini untuk lomba panahan ini bagaimana antusiasme masyarakatnya?
cukup baik dan banyak banget yang mengikuti event ini. Oh gitu. Iya. Ini berbeda dari misalnya lomba-lomba sebelumnya atau bagaimana? Betul. Oh begitu. Baik deh kalau begitu. Terima kasih Mbak. Kita doakan ya ini lancar-lancar. Nah, itu tadi dari salah satu atlet dari DKI Jakarta, dan saya juga sempat tadi berbincang dengan beberapa atlet yang menyebutkan bahwa kompetisi saat ini Bogor Open 2017 ini adalah kompetisi terbuka yang paling banyak diikuti oleh peserta. Total ada sekitar 630 peserta dari berbagai kategori yang turut serta dalam kompetisi panahan Bogor Open 2017 ini. Tentu saja Presiden Joko Widodo ini menjadi magnet tersendiri karena tadi juga saya sempat berbincang bahwa para atlet ataupun para peserta ini tidak hanya ingin menunjukkan kebolehan dan berkompetisi di lomba panahan ini, namun juga ingin melihat Presiden Joko Widodo dari dekat dan ingin melihat kebolehan Presiden Joko Widodo dalam olahraga panahan. Kembali ke Anda, Alka dan Zakia. Baik, Rosalina Sumarantika melaporkan langsung dari ajang Bogor Open di Bogor, Jawa Barat. Terima kasih. Memberikan pengarahan usai melantik pengurus Garda Wanita Nasdem Malahayati, Jawa Barat. Informasi selengkapnya akan disampaikan Eva Wondo dari Bandung, Jawa Barat. Eva, bagaimana jalannya pelantikan Garda Wanita Malahayati Partai Nasdem kali ini? Ketika tidak ada. Ya, Alka, sebanyak 600 pengurus Garda Wanita Malahayati Partai Nasdem seprovinsi Jawa Barat ini telah resmi dilantik. Tadi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Garnita Malahayati Irma Suryani Caniago. Acara pelantikan ini juga dihadiri langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Dan saat ini Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tengah memberikan arahan kepada para pengurus Garnita Malahayati Partai Nasdem seprovinsi Jawa Barat yang telah resmi dilantik pada hari ini. Dan berikut kita simak bersama pidato pengarahan yang tengah disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Saya ingin katakan, lagi-lagi itu karena ada dukungan kaum pergerakan wanita di dalam tubuh Partai Nasdem itu sendiri. Jadi kalau berbicara dalam konteks memperjuangkan emansipasi, kesamaan derajat kedudukan pria dan wanita, Nasdem bukan melihat itu sebagai isu baru. Itu bukan lagi isu baru bagi Nasdem. Nasdem sudah selesai dengan itu secara totalitas. Di darah dan jiwa perjuangan partai ini sejalan, senapas dengan apa yang diinginkan oleh pergerakan kaum wanita di negeri ini. Tetapi banyak hal-hal lain yang kita harus hadapi dalam konteks perjuangan untuk meningkatkan dari waktu ke waktu keinginan kita sebagai suatu bangsa agar cita-cita proklamasi kemerdekaan kita yang memang menginginkan untuk menghantarkan kehidupan, kesejahteraan, keadilan, kemakmuran, harkat dan martabat bagi seluruh warga negara Indonesia. Itu memang memerlukan konsistensi, semangat, dan terjaganya values, sistem dan nilai perjuangan itu sendiri. Bangsa kita menghadapi tantangan yang dari waktu ke waktu semakin lebih hebat lagi. Maka dibutuhkan energi yang terus-menerus harus bisa terakumulasi hingga kekuatan dan spirit, idealisme, konsistensi sikap menjaga api dan nyala spirit perjuangan itu tidak pernah harus berhenti. Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Kita bukan lagi menghadapi hanya sekedar tantangan dalam keinginan untuk bebas dari kebodohan dan kemiskinan. Bukan hanya sekedar itu. Bangsa kita telah menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks. Kita bahkan sekarang menghadapi tantangan baru,
Diperlukan kembali semangat seutuhnya dari seluruh komponen dan elemen masyarakat untuk memperkuat komitmen sistem dan nilai kebangsaan kita, ideologi kebangsaan kita. Kita membutuhkan itu. Maka pidato pengarahan yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Sedikit mengutip garis besar apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, menyatakan bahwa kaum wanita atau perempuan ini memiliki tempat strategis untuk bergerak dalam kancah politik nasional. Dan tadi Surya Paloh kembali menegaskan bahwa komitmen Partai Nasdem untuk terus melibatkan kaum perempuan agar terus berkarya untuk bangsa Indonesia, dan kaum perempuan ini memiliki peran strategis untuk persatuan dan juga kesatuan bangsa. Alka, kembali ke Anda di studio. Baik, Eva Wondomo langsung dari Bandung, Jawa Barat. Terima kasih.